Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tetap semangat. Walaupun di rumah kita tidak bosan-bosan, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah raya dan kita akan melihat bagaimana apa yang terjadi dengan ketika Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya. Dan hari ini kita melihat dia terangkat ke surga. Kita memperingati 2000 tahun yang lalu. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 1, mulai dari ayat yang ke-9. Iya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dia naik ke surga." Saya ulangi sekali lagi. Oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 6, itu ada satu pertanyaan yang mereka tanyakan, murid-murid tanyakan kepada Yesus ketika mereka berjalan bersama-sama dengan dia untuk menuju ke Betania, di sana ke Bukit Zaitun. Nah, jadi di sana ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya. Nah, ayat 6 dikatakan begini, "Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi." Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di sini dikatakan mereka bertanya, yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, mereka hanya bertanya, dan sampai hari ini mereka terus bertanya. Ya, bangsa Israel masih menantikan Yesus yang dikatakan Mesias itu, masih sampai hari ini mereka masih menunggu. Karena apa? Yang mereka pikir, yang mereka tahu bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi mereka tidak melihat secara rohani, tapi mereka yang melihat secara fisik. Ya, karena Israel lagi dijajah waktu itu oleh bangsa Romawi. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu." Nah, Tuhan bilang kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu, karena yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan tidak mau kita tahu ya kapan itu dipulihkan. Tuhan tidak mau kapan Tuhan datang. Tuhan tidak mau kita tahu, dan Tuhan hanya mau kita tahu itu kita mempersiapkan diri dengan baik.
Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Tidak perlu kita tahu kapan. Nah, saya melihat bahwa hari-hari ini banyak orang mengklaim bahwa tanggal segini, hari segini, tahun segini Tuhan akan datang. Nah, kenyataannya sudah lewat, Tuhan gak datang. Kalau itu bukan dari Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah bicara jelas bahwa tidak perlu kita cari tahu itu, ya, tidak perlu kita cari tahu. Kenapa? Itu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu, ya. Anak manusia sendiri pun tidak tahu. Malaikat-malaikat pun aja tidak tahu. Semua itu hanya menjadi ketetapan Tuhan, ketetapan Bapa di surga. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita bagaimana harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi ketika Tuhan datang di ayat yang ke-11 itu di situ, nah di ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, ketika Tuhan datang dengan cara yang sama ketika dia naik, itu yang penting. Kenapa? Kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau kita mempersiapkan diri. Karena apa? Dalam mempersiapkan diri ini ada banyak ujian demi ujian yang terjadi. Ya, ujian demi ujian yang terjadi itu untuk apa? Membuat kita lolos dalam seleksi Tuhan. Ya, lolos dalam seleksi Tuhan, dan Tuhan punya kriteria tersendiri untuk hal ini. Nah, kita ini sekarang kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat kembali ke dalam setiap kehidupan kita, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan untuk lolos masuk dalam kategori orang yang dipilih oleh Tuhan, yang nanti Tuhan datang kita diangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini jadi sekarang Tuhan mau supaya kita memperhatikan hidup kita, kita memperhatikan keadaan kita. Tuhan bilang dalam beberapa waktu yang lalu, dalam khotbah-khotbah yang lalu itu, Tuhan mau supaya apa? Kita lihat dalam Wahyu 3 itu, Tuhan mau supaya apa? Wahyu 2 ayat 4 dan 5 itu, Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat. Ya, mempersiapkan diri bertobat sungguh-sungguh. Dan dia bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya, betapa dalamnya kita telah jatuh. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bangkit kembali dan kita bertobat, melihat kondisi kita, melihat keadaan kita hari-hari ini. Apa keadaan kita berkenan sama Tuhan atau keadaan kita yang menyedihkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan, ya, ketika Tuhan datang. Sehingga apa? Kaki diam itu tidak diambil daripada kita. Terang Tuhan itu tidak diambil dari kita. Kalau terang Tuhan itu diambil daripada kita, maka hidup kita akan menjadi sukar, sulit, dan hidup kita menjadi merana. Ya, jadi oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tuhan bilang pergunakanlah waktu yang ada, waktu yang sisa. Kejar waktu itu, ya. Kejar waktu itu bukan untuk hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kebenaran, ya. Hari demi hari, hari demi hari, terus kita kejar itu, ya. Supaya apa? Kita menutupi segala waktu-waktu yang telah kita buang untuk dunia ini. Ya, karena apa? Pergaulan kita dengan dunia menjadikan diri kita apa? Musuh Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita bergaul dengan dunia, Tuhan bilang menjadikan diri kita musuh dengan Allah. Nah, kita menjadi musuh dengan Allah berarti kita menjadi orang-orang yang sukar sulit, ya, orang-orang yang hidupnya merana, ya. Nah, mau bikin ini tetap tidak diberkati Tuhan, mau bikin itu tetap kita merasa bahwa yang kita kerja sudah maksimal tapi tidak ada hasilnya, yang kita kerja siang malam sampai tulang kita patah-patah tapi tidak ada hasilnya. Nah, ini Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan kondisi kita hari-hari ini, karena
untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena di masa anugerah yang Tuhan telah datang ini, dia datang untuk apa? Dia berikan masa anugerah ini supaya apa? Kita sadar dan kita bertobat. Kenapa? Tuhan kasih kita waktu, jeda waktu yang panjang. Supaya apa? Kita sadar dan kita bertobat. Bukan kita berbalik dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itu salah. Ya, berarti kita menjadi orang-orang yang harus dimurkai. Nah, tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tapi Tuhan mau supaya ketika dia datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh kita dengan benar. Kalau kita sudah bahas dari minggu-minggu sebelumnya bahwa Tuhan mau supaya apa? Kaki tiang itu tidak diambil daripada kita, ya. Terang Tuhan itu yang ada pada kita, yang Tuhan taruh dalam kita, dalam hati kita, sehingga apa? Kita jalan tidak jalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya itu tidak diambil daripada kita. Jaga itu baik-baik, ya. Jaga hidup itu baik-baik, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan hari demi hari. Karena Tuhan mau supaya kita tetap ketika dia datang dia akan mendapat. Kita perhatikan lagi. Di situ dikatakan ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kenapa Tuhan harus kembali ke surga? Karena dia harus mempersiapkan surga buat kita. Amin. Dia harus mempersiapkan surga buat kita. Ya, dia mempersiapkan tempat buat kita. Sehingga kita orang-orang yang percaya ini, yang berharap, yang berseru siang dan malam, yang mengandalkan Tuhan siang dan malam, tanpa jemu-jemu. Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan dia. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Kalau Bapak Gembala bilang mempersiapkan rumah yang besar, ya, big house, ya, berarti rumah yang sangat besar. Nah, dengan halamannya. Kalau di sini kita masih tinggal di rumah petak yang tidak punya halaman. Begitu keluar langsung jalan setapak, begitu keluar langsung jalan. Nah, tapi nanti kita akan punya rumah yang sangat besar, rumah yang sangat luas. Nah, yang sangat luas yang penuh dengan halamannya dengan apa? Lantainya dari mana? Emas murni. Dinding-dindingnya dari batu permata. Dalam kitab Wahyu bilang dinding-dindingnya dari batu permata yang sangat mahal. Bisa saya bayangkan berarti kita bisa ngaca, jalan sambil ngaca di batu permata yang warna-warninya luar biasa. Ya, kita beli 1 karat aja mahal batu permata. Iya kan? Apalagi berlian. Ini 1 karat aja udah harganya wow, luar biasa. Itu aja kita mesti berjuang mengumpulkan duit untuk bisa membeli. Iya kan? Nah, tapi di sini Tuhan dindingnya itu dari batu-batu permata. Nah, sehingga apa? Kemuliaan Tuhan nyata di sana. Nah, Tuhan mau supaya apa? Dia pergi untuk mempersiapkan tempat itu buat kita, ya. Ketika kita datang, dia menjemput kita, kita akan masuk ke sana, dan itu luar biasa. Nah, itu luar biasa, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, itu sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu, hari-hari ini, mari kita mempersiapkan diri dengan baik, ya. Mempersiapkan diri dengan baik hari-hari ini, ya. Jangan kendor, ya. Tapi biarlah roh kita tuh terus menyala-nyala di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat itu, ya. Roh kita terus menyala-nyala, jangan pernah kendor, jangan pernah kecewa dengan apapun juga, tetapi percaya sama Tuhan, ya. Percaya sungguh sama Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita akan diangkat bersama-sama, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita hari-hari ini mempersiapkan diri dengan benar. Nah, di sini dikatakan ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit.
Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Jadi ketika mereka melihat Tuhan memberkati mereka. Dalam kitab Lukas dikatakan bahwa ketika Tuhan naik itu dia lagi memberkati mereka, lagi mendoakan memberkati mereka, dan dia naik ke sorga, dia terangkat ke sorga. Nah, lagi memberkati mereka, mereka lagi berdoa, habis itu langsung dia hilang dalam awan menutupinya. Nah, dengan cara demikian Tuhan akan datang menjemput para saleh-salehnya. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita tekun, kita siap sedia, karena Tuhan harus kembali di sorga dan dimuliakan. Ya, karena dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari sorga. Dia datang dan dia harus kembali ke sorga dan dia harus dimuliakan. Yang kedua, Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan apa? Ayat 8, coba perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, Tuhan menjanjikan ada sesuatu yang akan datang menyertai kita, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Nah, Roh Kudus ini yang akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus ini yang akan mengajar kita. Roh Kudus ini yang akan memimpin kita dalam setiap hari. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana dengan murid-muridnya sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mereka sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berani terang-terangan. Karena apa? Mereka hidup dalam ketakutan. Karena mereka takut ditangkap, mereka takut diadili dan segala macam itu dalam pikiran mereka. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dengan penuh keberanian, penuh kuasa yang hebat, penuh kuasa yang dahsyat, mereka berani berdiri di tengah-tengah umum. Padahal awal-awal mereka begitu Tuhan Yesus sudah mati dikubur, mereka kembali pada kehidupan mereka. Mereka kembali kepada kehidupan semula. Mereka menjadi orang-orang yang ciut, menjadi orang-orang yang takut. Tetapi ketika mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus, mereka punya power yang gede. Nah, janji Tuhan buat kita bahwa kita akan dipenuhi. Tuhan Yesus pergi dan dia akan mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di sorga, dia akan mengirimkan Roh Kudusnya untuk datang menyertai kita. Nah, ketika Roh Kudus itu menyertai kita hari-hari ini, kita dengan penuh keberanian kita menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Nah, kita penuh keberanian masuk dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Dia mati bagi segala dosa kita. Dosa kita telah dipakukan di kayu salib, ya. Dia mati bagi dosa kita. Segala pelanggaran kita telah dipakukan di kayu salib. Supaya apa? Kita hidup penuh dengan kemenangan. Kita hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kita hidup penuh dengan segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita nikmati hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita akan menjadi saksi Tuhan di mana saja, kemana saja kita berada, kita akan menjadi saksi Tuhan. Dari apa? Dari hidup kita orang akan melihat bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, dari tutur kata kita adalah anak Tuhan. Dari perbuatan kita, tingkah laku kita adalah anak Tuhan.
Ya, orang akan melihat dari situ. Orang tidak melihat dari mana-mana. Kalau kita yang hari-hari ini kita adalah orang yang bengis dan segala macamnya, kita mencerminkan anak Tuhan tidak? Tidak. Kita menjadi berkat buat orang lain tidak? Tidak. Kehadiran kita akan membubarkan orang-orang di sekeliling kita. Akhirnya apa? Kita akan menjadi bahan cemooh. Nah, enak enggak kalau begitu? Enggak enak. Enggak enak. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau supaya apa? Kita kembali pada firman Tuhan. Kita kembali hari-hari ini mempersiapkan diri dengan baik untuk apa? Penggenapan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Haleluya. Nah, perhatikan di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Janji. Yang kedua itu dia berjanji supaya apa? Kita akan diperlengkapi. Tapi Tuhan bilang kamu harus tetap di Yerusalem. Tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau mau dilihat bahwa latar belakang dari para murid ini, Tuhan memanggil mereka dari kota-kota mereka. Bukan hanya di Yerusalem, tapi ada dari daerah-daerah sekitar. Nah, Tuhan tidak mau mereka kembali kepada pekerjaan mereka, kembali pada kehidupan mereka yang lama. Tapi Tuhan mau supaya apa? Mereka duduk diam, ya, tinggal di Yerusalem. Supaya apa? Ketika mereka duduk berdoa, berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus itu turun dan penuhi mereka. Nah, berapa hari? 10 hari mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka ada bersama-sama. Kalau kita baca dalam pembacaan selanjutnya, mereka ada bersama-sama. Memuji, menyembah Tuhan dan berdoa dan berpuasa untuk menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Kita memperingati apa yang Tuhan mau. Kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri hari-hari ini, menantikan janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita masuk dalam pelayanan dengan power yang luar biasa. Kita masuk dalam kehidupan pekerjaan dengan power yang luar biasa. Kita masuk dalam setiap kehidupan bisnis kita dengan power yang luar biasa. Karena apa? Janji Tuhan memberkati kita. Amin. Janji Tuhan memberkati kita. Ada satu oknum yang tidak suka. Dia akan menahan berkat Tuhan. Dia mau memiskinkan anak-anak Tuhan, mau memiskinkan gereja-gereja Tuhan, mau memiskinkan hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita selalu waspada dan kita tolak itu semua, karena janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, jangan pernah takut. Lawanlah dia. Firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Karena iblis punya rancangan demikian. Kita hidup terus dalam kemiskinan, kita hidup terus dalam penderitaan terus, sehingga apa? Kita akan menyangkal Tuhan. Karena apa? Tuhan, kita berdoa Tuhan tidak memberkati kita. Kita berdoa terus, kita hanya hidup begini-begini terus. Padahal firman Tuhan bilang, Tuhan janji untuk memberkati kita. Nah, kenapa kita tidak menerima? Karena firman Tuhan berkata dalam minggu-minggu yang kemarin kita sudah bahas bahwa kita salah berdoa, atau kita berdoa juga tapi kita salah. Yang kita berdoa itu untuk memuaskan keinginan daging kita. Nah, Tuhan mau supaya kita kembali kepada melihat hal yang benar, supaya untuk apa? Untuk kita mengerjakannya hari demi hari, tekun mengerjakannya hari demi hari, sehingga janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dalam Wahyu dikatakan bahwa sudah begitu dalam kita jatuh. Tuhan mau supaya apa? Kita sadar, kita bangkit kembali. Ya, kita bangkit kembali. Supaya apa? Kalau kita tidak bangkit kembali, Tuhan akan mengambil kekidian itu daripada kita. Akhirnya hidup kita akan menjadi merana, susah.
Terus kita katakan kita susah, terus kita bilang kita sial, kita bikin ini tidak diberkati, kita bikin ini kita berkata bahwa kita sial. Ya kita bilang kita sial, ya kita sial benar. Itu tidak boleh terjadi. Makanya jaga perkataan kita, jaga tutur kata kita, jaga sikap kita, jaga hati kita supaya tidak terganggu dengan apapun. Kenapa? Setiap perkataan itu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus lagi berkata-kata dengan mereka, lagi memberkati mereka, dia terangkat ke sorga. Berarti apa? Lagi berbicara dengan mereka, memberkati mereka, dia terangkat ke sorga. Nah, itu yang terjadi. Jadi kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Kata-kata kita adalah kata-kata yang bukan kata-kata yang tidak membangkitkan iman kita, tapi kata-kata yang membangkitkan iman kita, membangkitkan iman saudara-saudara kita, membangkitkan iman orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang yang susah, yang tidak punya pengharapan, dia boleh percaya sama Tuhan. Dengar kata-kata kita. Ya, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan dalam hidup ini. Hari demi hari dalam mempersiapkan bagi kedatangan Tuhan ini tidak gampang. Saya katakan ini tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Amin. Amin. Bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Bersama dengan Roh Kudus kita pasti bisa, karena dia diutus sebagai apa? Penolong yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita, sehingga kita mampu untuk berdiri kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Ya, sadar sesadar-sadarnya. Jangan main-main lagi, karena waktunya sudah dekat. Ya, sangat dekat. Ya, waktunya sangat dekat. Berarti apa? Tuhan mau kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan pergunakan waktu-waktu yang ada sekarang ini untuk memuaskan keinginan kita, ya, memuaskan keinginan-keinginan daripada iblis, ya, keinginan-keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tuhan mau supaya apa? Kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, ya, bagi kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga, mari kita semua siap sedia pergunakan waktu yang ada hari-hari ini. Firman Tuhan bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar sulit, hari-hari yang jahat, tapi Tuhan mau kita berdiri teguh, Tuhan mau kita berdiri kuat, kita memandang sama Tuhan, minta pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita melewati setiap hari-hari ini. Amin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi power yang Tuhan berikan itu untuk apa? Bukan untuk kita pakai untuk gagah-gagahan, tidak, tetapi untuk kita pakai untuk apa? Pergi dan menjadi saksi, ya, pergi melangkah dan menjadi saksi. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Nah, lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat kelakuan-kelakuan kita, lewat seluruh kehidupan keberadaan hidup kita. Kita menjadi kesaksian. Ya, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita pergi kepada dunia. Tuhan bilang, pergi dari mana? Mulai dari mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Ya, ujung bumi itu bisa di mana aja. Ya, sejauh mata kita memandang. Dia bilang itu ujung bumi. Kita bisa ke sana, mari kita ke sana. Tapi Tuhan mau kita ada di sini, ada dalam keluarga kita. Lihat keluarga kita, lihat anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita di rumah?
mereka memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, hari-hari ini kita perhatikan baik-baik, sehingga ketika Tuhan datang kita ada bersama-sama dengan keluarga, akan ada bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Hari-hari ini terus kita pantau setiap perkembangan daripada anak-anak kita, apalagi anak-anak yang remaja sekarang. Nah, ini kalau kita tidak pantau, wow, pusing. Ya, orang tua pasti pusing karena untuk menghadapi anak-anak yang mulai akil balik. Nah, ini yang repot. Oleh sebab itu, Bapak Ibu berdoa banyak untuk anak-anak kita hari-hari ini, karena pengaruhnya sangat besar, apalagi dengan media-media yang ada sekarang ini. Saya melihat bahwa anak masih bayi, begitu dikasih handphone, sebentar aja dia lihat, begitu nggak dikasih dia ngambek, dia ngamuk, dia nangis dan segala macam. Dan kalau orang tua tidak bisa melarang ini, membatasinya, ini akan berlanjut dan akan membahayakan. Waktu dia hanya cuma banyak untuk dengan media, ya, media sosial lah, game lah, dan segala macamnya. Dan hari ini kita tidak mempersiapkan diri untuk kemuliaan Tuhan, untuk bagi kedatangan Tuhan. Nah, ini anak-anak kita juga harus mempersiapkan diri. Bukan kita sebagai orang tua diangkat baru anak-anak kita tinggal. Kan lucu itu. Nah, seharusnya semua dalam rumah itu, satu orang diangkat, semua akan dibawa. Kenapa? Semua kita mempersiapkan diri dengan porsi yang sama, tidak membedakan satu dengan yang lain. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini, mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak itu tolong diperhatikan baik-baik, sehingga bisa kita pantau mereka, hidup mereka, apa aktivitas mereka, kita perhatikan dan arahkan mereka kepada hal yang benar. Jangan arahkan mereka atau membiarkan saja mereka berjalan sendiri. Kita salah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita bersama dengan keluarga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Ajak mereka punya waktu doa, ajak mereka punya waktu sendiri untuk baca firman. Nah, ini terus adakan persekutuan dengan Tuhan. Nah, sehingga apa? Mereka kuat dalam menghadapi hari-hari ini. Ya, jangan pikir anak-anak tidak menghadapi situasi yang sukar sulit. Salah Bapak Ibu. Ya, mereka juga menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Apalagi kalau beberapa hari yang lalu kita melihat dalam berita bahwa ada anak-anak yang dibully karena dia gendut, gemuk, dan dia dibully. Nah, didorong lagi untuk jatuh, terjerembab di parit. Nah, ini kalau kita melihat bahwa ada sekelompok orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, mari kita pantau mereka supaya apa? Mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang salah. Amin. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya sama Tuhan. Akhirnya apa? Anak-anak kita akan dibawa ke hal-hal yang tidak. Nah, ini akhirnya kerugian di siapa? Kerugian di kita, ya, sebagai orang tua. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita pantau mereka punya hidup, mereka punya hari-hari, sehingga mereka juga akan menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang luar biasa. Ketika Tuhan datang, kita semua akan ada bersama-sama dan diangkat sama Tuhan. Amin. Ya, jadi perhatikan mereka, awasi mereka, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini tetap diawasi, jangan dibiarkan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai orang tua. Kita lihat kondisi anak-anak kita hari-hari ini bagaimana. Batasi waktu-waktu mereka. Waktu mereka hari-hari ini hanya waktu untuk belajar, ya, bukan main game. Nah, media yang dikasih ini untuk belajar, ya, untuk belajar supaya apa? Mereka menjadi pintar, mereka menjadi berhasil dalam pendidikan ini. Bukan untuk melakukan hal-hal itu di luar itu.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu coba tolong pantau baik-baik anak-anak kita. Boleh mereka punya handphone, tapi tetap diawasi. Ya, lihat setiap hari, kalau bisa ambil handphonenya dan lihat isi handphonenya bagaimana. Ya, supaya apa? Kita bisa pantau mereka. Dengan cara demikian kita bisa ini supaya apa? Kita menyelamatkan anak-anak kita. Amin. Kita menyelamatkan mereka. Bukan kita membiarkan mereka terus masuk, terus jatuh lebih dalam lagi. Nah, ini yang bahaya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau bersama dengan keluarga semua kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang hari-hari ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita melakukannya, kita mengerjakannya dengan baik dan benar. Nah, kalau kita perhatikan, ini bicara tentang Yerusalem. Terus, dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sampai ke ujung bumi berarti apa? Orang-orang di luar kita ini terlalu banyak yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya sama Tuhan, yang hidup hari-hari ini penuh dengan stres. Apalagi dalam hari-hari ini adalah hari-hari yang benar-benar sukar dan sulit, yang tidak punya pekerjaan, yang dipecat dari pekerjaan, yang tidak digaji dan segala macamnya. Nah, hari-hari ini apa yang mesti kita kerjakan? Kita mesti ambil waktu banyak berdoa dengan Tuhan, ya, berdoa untuk tetangga-tetangga kita, berdoa untuk rekan-rekan kita. Kita berdoa aja, kita bisa berdoa, kita berdoa buat mereka, biar Tuhan memberkati mereka juga. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ini yang Tuhan kasih supaya kita memberkati mereka. Tuhan ajarkan pada kita untuk memberkati mereka, bukan mengutuk mereka. Ya, bukan mengutuk tapi memberkati mereka. Karena kita dipanggil untuk menerima berkat. Ya, bukan mengutuk tapi menerima berkat. Oleh sebab itu, mari berdoa buat mereka. Orang-orang yang bisa kita doain mereka, teman-teman dekat yang bisa kita doain mereka, tidak peduli dia dari mana. Ya, latar belakang dia bagaimana. Berdoa saja buat mereka. Ya, berdoa saja buat mereka. Itu urusan Tuhan, ya, urusan Tuhan untuk membuat mereka berbalik, ya. Yang penting sekarang kita berseru sama Tuhan, menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Bagian kita hanya bisa berdoa, dan bagian Tuhan yang menggugah hati mereka, ya. Tuhan yang menggugah hati mereka, Tuhan yang membuat mereka sadar, Tuhan yang membuat mereka bertobat dan berbalik sama Tuhan. Itu tugas Tuhan. Jadi bagian Tuhan jangan kita juga sikat, kita juga ambil, ya. Bagian kita ya bagian kita, bagian Tuhan ya bagian Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dengan ajaib, ya. Kalau Tuhan yang bekerja dengan ajaib, semuanya pasti indah pada waktunya. Amin. Nah, indah pada waktunya. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja, dan kita melakukan apa yang menjadi porsi kita, apa yang menjadi bagian kita. Jangan kayak orang bilang kita mau ambil, padahal kita tidak mampu untuk melakukannya. Berarti apa? Kita serakah, iya kan? Serakah. Jangan serakah. Biarkan itu apa yang menjadi bagian Tuhan, itu menjadi bagian Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, itu yang menjadi bagian kita. Dan kita tinggal melakukan saja, mengerjakan saja. Ya, kita hanya tinggal kerjakan saja. Ayo, lakukan saja dan lakukan saja dan lakukan saja. Terus menerus kita melakukannya. Ya, supaya apa? Hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita mempersiapkan diri dengan baik bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan, kita semua ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mau mempersiapkan diri? Mari lihat kembali hidup kita. Mari, saya akan ulang dalam kitab Wahyu. Coba kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2.
Ya, kita akan baca di situ ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Nah, ayat 4. Di situ dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Hari-hari ini kita sudah terperosok jatuh begitu dalam. Yang tidak pernah datang gereja mulai sadar, sadar. Hari-hari ini mulai sadar sudah. Mau sampai kapan kita tidak mau bertobat? Mau sampai kapan kita tidak mendengarkan firman? Mau sampai kapan kita tidak mau berdoa? Kita tidak mau baca firman, mau punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang kecewa di rumah, saat ini Tuhan mau kita bertobat, kembali pada Tuhan, ya, kembali pada Tuhan, bertobat dan kembali sama Tuhan. Di sini dibilang sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Nah, hari-hari ini bagaimana kehidupan rohani kita? Perhatikan hidup kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan kalau kita membiarkan diri hancur begitu saja. Ya, ada satu iklan jam tangan, dia bilang don't crack under pressure. Ya, jangan patah begitu dalam tekanan. Jangan hancur dalam tekanan. Orang justru dalam tekanan itu dia keluar sebagai apa? Pemenang. Ya, dalam tekanan itu dia keluar sebagai pemenang. Bayangkan jam tangan aja dia bilang don't crack under pressure. Begitu ditaruh di dalam tekanan yang tinggi, dia tidak hancur. Dia tetap, jamnya tetap bergerak terus. Ya, bergerak terus, tidak mati. Begitu dibawa masuk ke dalam kedalaman 3000 meter, dia tetap aman. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, satu tekanan yang begitu dalam ada di bawah air yang begitu dalam, tetapi itu tidak pecah dan hancur. Kacanya tidak pecah dan hancur, dan jamnya tetap berjalan terus. Nah, Tuhan tidak mau kita hari-hari ini hancur dalam tekanan. Tekanan-tekanan dunia ini yang sekarang begitu hebat atas kita, Tuhan tidak mau kita hancur, tetapi Tuhan mau kita sadar, ya, kita sadar dan kembali sama Tuhan. Ya, betapa dalamnya kita telah jatuh, ya. Hari-hari ini betapa dalam kita telah jatuh, bangkit lagi. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Coba perhatikan bayi yang mulai merangkak itu, ya, mulai bisa berjalan, dia mulai pegang, dia mulai berdiri, dia pegang. Begitu dia melangkah selangkah, dua langkah, dia jatuh lagi. Tapi apa dia menyerah di situ? Tidak, dia bangun lagi, dia coba lagi, dia bangun lagi, dia coba lagi. Nah, Tuhan mau kita sama seperti itu, bangun dan coba. Akhirnya kita mampu dan kita bisa untuk menghadapi setiap tekanan demi tekanan. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari orang-orang yang mempersiapkan diri dalam Tuhan, berarti mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, berarti orang-orang yang siap untuk diproses. Ya, hari-hari ini kita diproses sedemikian rupa, walaupun kita merangkak untuk keluar dari lubang yang paling dalam, tetap Tuhan mau supaya apa? Kita keluar sebagai pemenang. Ya, kita keluar sebagai orang-orang yang menang, berhasil keluar dari lubang atau jurang kebinasaan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ketika Tuhan datang dalam awan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan patah di tengah jalan, ya. Menghadapi situasi yang sukar kita udah ketakutan sendiri. Apalagi menghadapi COVID, kita udah ketakutan sendiri. Karena kita ketakutan, gampang kita diserang. Karena imun tubuh kita langsung menurun. Ya, oleh sebab itu jangan. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat, ya. Jangan kita patah di tengah jalan, ya, dalam tekanan yang berat.
apapun tekanan dalam hidup ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan bilang. Oleh sebab itu kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, berkuat dalam kekuatan Tuhan. Kita lihat, oh ternyata saya sudah salah, saya sudah melangkah salah, dan hari ini saya harus kembali, saya harus kembali, saya harus kembali, dan saya harus kembali. Apapun yang terjadi saya harus kembali. Saya akan coba datang sama Tuhan. Walaupun itu berat, walaupun itu sukar, walaupun itu sulit. Minta hamba-hamba Tuhan datang, minta telepon, dan biarlah kita berdoa bersama-sama. Supaya Tuhan pulih. Hari-hari ini mengalami tekanan yang berat. Jangan pernah menyerah. Amin. Tuhan mau kita tidak menyerah dalam hal apapun juga, ya, karena kita tidak hancur dalam tekanan, tapi Tuhan mau supaya kita kuat, ya, kita kuat dan kita kuat, ya. Don't crack under pressure. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita keluar sebagai pemenang. Selamat menjadi pemenang. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi orang saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kita akan pergi keluar dari Yerusalem. Dari Yerusalem kita akan keluar terus sampai Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, di mana Tuhan membawa kita. Amin. Nah ini Tuhan memimpin setiap langkah demi langkah kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Begitu kita datang, oh ternyata Pak Pendeta datang, oh ternyata anak Tuhan datang, oh ternyata begitu. Sejahtera yang ada di sekeliling kita. Nah itu yang harus terjadi sebagai orang-orang yang lagi mempersiapkan diri bagi hari demi hari, terus menerus dan terus menerus, ya. Praktekkan itu, kerjakan itu dalam hidup kita. Apapun yang menjadi masalah kita, jangan pernah menyerah, tapi serahkan sama Tuhan. Bawalah setiap masalahmu, persoalanmu kepada Tuhan. Dia bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita. Hari depan yang penuh dengan harapan. Supaya apa? Supaya kita keluar dari setiap masalah. Jangan kita pikul setiap masalah kita pikul terus, kita tanggung terus, dan kita bawa itu kemana-mana. Nah, dan akhirnya orang bilang kita menjadi orang stres, kita menjadi orang gila. Nah, jangan mau dianggap kita sebagai orang gila. Kalau kita melakukan kebenaran dan orang bilang kita gila, biarkan saja, ya, karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bertentangan, berseberangan dengan dunia ini. Nah, itu gak ada masalah. Bodoh amat dengan mereka. Tuhan mau kita tetap jalan. Karena apa? Tuhan mau prinsip hidup kita menjadi prinsip yang hidup yang kuat di dalam Tuhan. Ya, mengharapkan Tuhan. Ya, melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapapun harganya. Amin. Amin. Ya, jadi ingat, jangan patah dalam tekanan. Ya, don't crack under pressure. Nah, tapi tetap kuat dalam tekanan. Apapun tekanan itu hari-hari ini, tekanan-tekanan dalam hidup, tetap percaya sama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Ya, jadi di sini dikatakan, saya ulangi sekali lagi, di ayat 11 dikatakan begini, dan berkata kepada mereka, hai orang, sebelum ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Tuhan akan datang dengan cara yang sama seperti kita melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang dengan cara yang sama. Nah, untuk apa? Menjemput umat-umat pilihannya, orang-orang pilihan. Kita udah lihat orang-orang pilihan, berarti orang-orang yang terpilih.
Ya, dari kata ini aja kita udah bisa tahu bahwa itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diseleksi dengan ada berapa ribu, berapa miliar, bahkan triliun orang di dunia ini pun itu kita semua diseleksi. Ya, diseleksi karena apa? Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita telah mempersiapkan diri kita dengan baik bagi kedatangan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu takut, tapi datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan lakukanlah apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, ambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata dalam Wahyu, betapa dalamnya kita telah jatuh. Mari kita lihat kita jatuh dalam lubang yang mana, kita jatuh di mana. Mari kita ambil, kita perhatikan baik-baik dan kita benahi itu, sehingga kita akan keluar. Kita mulai merangkak keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, sehingga Tuhan mau supaya apa? Kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Mari Bapak Ibu di rumah berdoa, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau lawat mereka, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di rumah Tuhan, jamah mereka Tuhan. Betapa dalamnya mereka telah jatuh, mari Tuhan angkat mereka Tuhan, bawa mereka keluar dari segala lubang-lubang kebinasaan ini Tuhan. Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau mau membawa mereka untuk mempersiapkan diri dengan hebat dan dahsyat bagi kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan ampuni kami semua Tuhan, kalau hari-hari ini kami telah begitu menyepelekan Engkau Tuhan. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan kami, tahirkan kami. Biarlah hari-hari ini kami mempersiapkan diri kami dengan baik bagi kedatangan Tuhan. Ketika di hari ini Tuhan, kami memperingati kenaikan Engkau Tuhan ke sorga, Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau masih bersama-sama dengan kami. Engkau memimpin kami, menuntun kami hari-hari ini untuk kami menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, ketika kami menghadapi tekanan-tekanan yang berat, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak patah dan hancur, tetapi kami ada bersama dengan Engkau. Kami merangkak keluar dari lubang kebinasaan itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau supaya kami terus bertobat hari demi hari. Kami mau dipulihkan hari demi hari. Kami mau terus melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan hamba-Mu di rumah, anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Lawat, jamah mereka, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja mereka kerjakan hari-hari ini, Bapa berkati mereka, membuat mereka berhasil dan untung besar dalam segala apapun yang mereka kerjakan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang mereka lakukan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu, dan kita akan kembali untuk hari Minggu nanti. Tetap kita dalam ibadah, dan Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk 10 hari ke depan. Berarti hari ini tanggal 21, berarti tanggal 31 ada hari pencurahan Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri dengan baik dan benar, dan juga ambil waktu banyak untuk berdoa ya. Ambil waktu banyak untuk berdoa. Kalau bisa puasa, dan kita yang di rumah ini selalu ada di rumah bersama-sama ini, mari kita ambil waktu dan kita mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika dalam hari itu kita dalam ibadah hari pencurahan Roh Kudus, biarlah Roh Allah yang nyata
nyata atas kita. Amin. Ya, Roh Kudus penuhi kita dan kita diperlengkapi dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Allah yang luar biasa. Sehingga apa? Kita masuk dalam setiap pelayanan, kita masuk dalam setiap pekerjaan, kita masuk dalam setiap bisnis kita, Tuhan sendiri yang akan memimpin. Amin. Kalau Tuhan yang memimpin, kita akan bengong. Kita akan lihat, kok bisa begini, Tuhan bikin begini, Tuhan bikin begitu. Nah, itu cara Tuhan untuk memberkati kita. Supaya apa? Kalau kita kuat, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Oke, Mas, saat ini kita akan membawa, ada kolekte, ada persembahan istimewa yang kita bawa. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan. Kalau ada perpuluhan atau apapun yang Bapak Ibu siap, mari angkat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami, Tuhan, baik itu ada kolekte, ada persembahan istimewa, ada persembahan khusus, ada persembahan yang lain, bahkan ada perpuluhan yang kami bawa. Kami serahkan dalam tangan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Bapak, berkati dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Bapak, berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, Bapak berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, di hari kenaikan-Mu ke sorga Tuhan, untuk mempersiap tempat bagi kami semua Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kembali, kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua ke dalam tangan kasih-Mu. Mari berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap bisnis kami, berkati kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami geluti hari-hari ini. Bapa, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Angkat segala penghalang-penghalang itu, kami hancurkan segala kekuatannya, segala kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam saudara. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai hari Minggu kita berjumpa lagi, dan Bapak Ibu di rumah persiapkan diri dengan benar untuk 10 hari ke depan. Amin. Haleluya. Biar kita diperlengkapi semua dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Allah yang hebat. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Kamis.